Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Semoga di hari ini kita boleh bangun dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan di hari ini tertulis di dalam kitab Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan di hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita diajarkan oleh firman Tuhan bahwa Dia Tuhan adalah Sang Pencipta yang menciptakan langit dan bumi, dan yang menyucikan manusia dari kekelaman dosa. Lalu setelah itu Dia kembali ke tahtanya yang maha tinggi, yaitu di surga. Nah saudara-saudara, seharusnya, sekali lagi seharusnya, ketika kita berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus, maka seharusnya semua orang Kristen menjadi tertarik. Kenapa demikian? Karena Dia adalah satu-satunya Tuhan yang menyucikan manusia dari kekelaman dosa dengan cara turun ke bumi dan menjadi sama dengan manusia dan mati di atas kayu salib demi manusia. Lalu di hari yang ketiga, Dia bangkit dari antara orang mati, dan di hari ke-40 setelah kebangkitannya dari antara orang mati, Dia naik ke surga dan duduk di dalam tahtanya yang maha tinggi. Maka sekali lagi, ketika berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus, seharusnya begitu menarik bagi orang-orang Kristen. Tapi sayangnya, tahun ke tahun, mengapa gereja semakin sepi? Tentu ada banyak faktor. Dan salah satu faktornya adalah sudah semakin banyak orang Kristen yang tidak lagi tertarik untuk berbicara tentang Yesus Kristus. Loh, kenapa bisa demikian? Karena ada banyak orang di zaman sekarang ini yang lebih tertarik dengan perkembangan teknologi, lebih tertarik dengan gadget dan media sosial. Bahkan hidup manusia di zaman sekarang ini tidak dapat dipisahkan dari handphone. Sehingga ketika berbicara tentang Yesus Kristus, bukan lagi menjadi sesuatu hal yang menarik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita akan membiarkan situasi ini seperti ini terus? Tentu tidak, saudara-saudara. Maka secara khusus bagi orang-orang tua yang dahulu kala tidak begitu banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, smartphone, media sosial, dan lain sebagainya. Orang-orang tua di zaman dulu, atau yang disebut sebagai generasi rambut putih karena sudah ubanan, tentunya lebih peka dan lebih banyak pengalaman tentang Yesus Kristus di hidupnya. Maka kepada orang-orang tua atau generasi putih rambut, engkau harus lebih banyak menceritakan tentang Yesus Kristus, yang adalah gambar wujud Allah yang telah menyucikan hidup kita. Karena kalau tidak demikian, maka generasi-generasi sekarang dan di masa yang akan datang, lambat laun akan semakin tidak tertarik
semakin memudar, bahkan menghilang seperti uap. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu senantiasa menuntun kehidupan kami, agar kami semakin bertumbuh dan berbuah di dalam kehendak-Mu. Tuhan, kami bermohon, biarlah hari ini menjadi hari yang lebih baik dibanding hari yang lalu. Segala kesusahan, penderitaan yang kami alami, bolehlah digantikan dengan sukacita dan kebahagiaan. Tolonglah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.